Sudah ada dua bank BUMN yang mengumumkan rencana ekspansi ke dunia metaverse. Demikian juga dengan bank swasta dan juga bank di dunia global. Tapi seperti apa regulator bersiap untuk menjawab kemajuan teknologi yang tidak bisa terhindarkan lagi? Kita akan coba bahas singkat dalam hijrahnya bank-bank ke negeri metaverse. Kita langsung ke slide yang pertama. Setelah pandemi memasuki negeri ini, bank mulai dari big caps hingga bank mini berlomba-lomba menjadi bank digital. Tapi kini metaverse dinilai sebagai teknologi yang sangat potensial bagi perbankan. Terutama setelah sosial media sebesar Facebook bertransformasi menjadi meta. Akibatnya, bank-bank kini juga tertarik menjajal dunia metaverse. Sudah ada dua bank BUMN yang menyatakan rencana pengembangan bisnisnya di metaverse, yaitu ada Bank Negara Indonesia dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank-bank plat merah ini bertujuan menawarkan pengalaman baru kepada nasabah dengan menghadirkan berbagai layanan perbankan. Kalau menurut Direktur IT dan Operasi BNI YB Haryantono, BNI akan menggabungkan 3 teknologi terkini yaitu virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan juga artificial intelligence atau AI. Jadi bukan hanya service digital, nantinya di dunia metaverse ini akan ada cabang digital, produk digital, layanan digital, dan menghubungkan antara dunia virtual dan dunia nyata. Sama seperti yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Consumer BRI Handayani. BRI akan menghadirkan cabang virtual di metaverse yang bisa diakses dari mana saja. Ya tujuannya jelas ya, untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi sehingga mendapatkan lebih banyak lagi nasabah. Demikian juga dengan bank swasta yaitu Bank Danamon yang menilai metaverse bisa memberikan pengalaman baru bagi nasabah. Tidak hanya bank di dalam negeri, bank global juga senada. Kita akan cek slide berikutnya. Di global, JP Morgan menjadi bank besar pertama yang membuka ruang virtual di Decentraland berbasis blockchain namanya Onyx Lounge. Pengguna bisa membeli tanah dalam bentuk NFT dan juga bertransaksi dengan mata uang kripto Ethereum. JP Morgan bahkan merinci jenis peluang bisnis yang dapat ditemukan di metaverse, mulai dari pasar real estate virtual hingga transaksi valuta asing dan pembayaran cross border. Demikian juga dengan bank-bank di Korea Selatan. The Industrial Bank of Korea atau IBK ini berencana memasuki dunia metaverse dengan platform Cyworld. Nah, demikian juga dengan NH Nongyup Bank yang rencananya di bulan Maret ini juga akan meluncurkan cabang di metaverse. Berikutnya, KB Kukmin Bank, salah satu bank terbesar di Korea Selatan juga sudah masuk ke dunia metaverse. Nah, Kukmin Bank ini kan juga bekerja sama dengan Bukopin ya di sini, KB Bukopin. Artinya ada kemungkinan juga nih KB Bukopin akan menjajal metaverse. Berikutnya, Hana Bank yang juga dikabarkan akan ekspansi ke dunia metaverse dengan perkembangan pesat di global maupun di dalam negeri. Lalu seperti apa regulator di Indonesia menanggapinya? Kita akan cek slide berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyadari betul betapa pentingnya regulasi yang mengatur perkembangan teknologi termasuk di dunia metaverse ini. Terutama setelah bank BUMN dan swasta di Indonesia menyatakan ketertarikannya pada dunia virtual. Lewat Pak Teguh Supangkat, OJK menyampaikan kalau sejauh ini OJK masih mempelajari perkembangan dari metaverse banking. Apakah akan keluar aturannya dalam waktu dekat? Yang pasti persiapan regulasi yang baru ini harus sangat matang agar tidak menjadi celah untuk oknum tidak bertanggung jawab. Terutama di Indonesia ya, di mana kita tahu kerap terjadi kejahatan cyber. Karena perkembangan metaverse ini bila dimanfaatkan dengan baik tentu akan sangat berguna bagi masyarakat. Bayangkan ya, Anda tidak perlu lagi nih mengurus hal-hal perbankan ke kantor cabang, tapi bisa tetap merasa berada di kantor cabang secara virtual. Nah, efisiensi jelas tercipta, tidak hanya bagi nasabah tapi juga bagi banknya sendiri. Bank tidak perlu lagi repot-repot membangun kantor cabang fisik yang menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Kita akan lihat berapa banyak sih kantor cabang fisik di Indonesia dalam slide berikutnya. Kita akan lihat data kantor bank dari tahun 2012 kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 menurut data dari Bank Indonesia dan data dari OJK. Jadi kalau kita lihat di 2012 ini menurut Bank Indonesia, ini kantor bank umum itu jumlahnya ada 16.625 bank. Sedangkan kantor bank perkreditan rakyat itu jumlahnya 4.404 bank ya. Lalu kita lihat di 2021, kalau menurut data OJK ini sudah naik ya berkali-kali lipat tentunya dari 2012 ke 2021. Sedangkan kantor bank umum di 2021 ini sudah sampai 32.332 kantor. Sedangkan kantor bank perkreditan rakyat ini sudah mencapai 5.000
879 kantor. Jadi kalau kita bandingkan di 2021 dengan 2012, pertambahannya ini cukup signifikan ya, baik untuk bank umum ataupun bank perkreditan rakyat. Sudah 2 kali lipat kalau untuk bank umum. Sedangkan kalau bank perkreditan rakyat ini bertambah tapi tidak sesignifikan bank umum begitu. Dengan adanya teknologi metaverse, pertambahan kantor bank tidak perlu sebanyak ini. Bahkan mungkin bisa perlahan mulai dikurangi satu persatu karena memang ya tidak dibutuhkan lagi. Lalu bagaimana dengan pekerjanya? Jangan khawatir karena meskipun di dunia metaverse ini berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan yang sudah ada, tapi juga akan menambah pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi pegawai yang pekerjaannya digantikan bisa dialihkan ke tugas yang baru asalkan ya tetap mau belajar.